semuanya, kembali lagi bersama saya Fabiola Diandra dari Neuroteknologis Indonesia. Jadi hari ini kita mau bahas tentang behavior based safety atau upaya pencegahan kecelakaan melalui perubahan perilaku. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan penyebab insiden di tempat kerja itu bisa dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada environmental atau dideskripsikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekeliling pekerja. Itu mencakup unsafe condition, dangerous equipment, dan lain-lain. Dan kategori yang kedua adalah behavioral, yaitu perilaku pekerja itu sendiri. Itu mencakup unsafe action, at-risk behavior, poor decision, dan lain-lain. Nah, sebetulnya behavior based safety itu apa sih? Behavior based safety itu adalah upaya peningkatan perilaku keselamatan untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, ini dilakukan dengan cara memperbaiki kebiasaan pekerja dan mengubah budaya organisasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran terhadap potensi kecelakaan. Nah, jadi ada 4 faktor yang efektif untuk meningkatkan perilaku keselamatan. Yang pertama, ada penerapan perilaku keselamatan dari pekerja itu sendiri. Dan lalu yang kedua, itu ada keterlibatan pekerja dalam menerapkan budaya keselamatan. Yang ketiga, ada safety management system dan prosedur yang berlaku di tempat kerja. Dan yang terakhir, ada pengetahuan tentang keselamatan yang harus terus-menerus diperbarui. Nah, sebetulnya pertanyaan apa aja sih yang mendasari dari penerapan behavior based safety ini? Yang pertama, apa aja yang menjadi potensi kecelakaan kerja di tempat kerja? Lalu yang kedua, kapan aja nih kemungkinan kecelakaan kerja itu bisa terjadi? Yang ketiga, titik-titik di mana aja kecelakaan itu bisa terjadi? Dan yang terakhir, siapa aja nih yang terancam menjadi korban kecelakaan kerja? Nah, biasanya dari pembahasan behavior based safety ini dilanjutkan pada pembahasan stop work authority. Stop work itu apa? Itu merupakan kewenangan pekerja untuk menghentikan pekerjaan. Kalau nanti pekerjanya melihat nih ada tindakan atau kondisi yang tidak aman, termasuk dengan penyimpangan dari prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi selama proses kerja. Nah, jadi penerapan behavior based safety itu salah satunya bisa dilakukan dengan penerapan program safety observation. Safety observation itu merupakan program pelaporan tindakan atau kondisi tidak aman sebagai bagian dari behavior based safety. Biasanya penerapan ini itu bisa dilakukan oleh seluruh karyawan. Setelah dilaporkan nanti akan diteruskan dan dievaluasi oleh pihak HSE. Selanjutnya pihak HSE akan merencanakan tindak lanjut terhadap kondisi tersebut. Nah, sebetulnya poin-poin apa aja sih yang penting dalam pelaporan ini? Yang pertama, itu ada jenis resiko, apakah unsafe action atau unsafe condition. Lalu yang kedua, ada karyawan pelapornya siapa nih? Yang ketiga, ada lokasi bahayanya, titiknya ada di mana? Lalu yang selanjutnya ada waktu pelaporan bahaya, sebisa mungkin, serinci mungkin ya waktu tersebut. Lalu selanjutnya ada deskripsi singkat mengenai bahaya yang dilihat. Selanjutnya pasti butuh dong dokumentasinya biar tahu kalau misalkan pelaporan itu benar-benar terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah rekomendasi tindakan perbaikan dari karyawan itu sendiri. Nah, setelah ini akan ada demonstrasi pelaporan safety observation yang bisa diakses melalui sistem Just Click HSE. Oke, jadi ketika kita masuk ke sistem Just Click HSE, ada di dashboard seperti ini. Kita bisa langsung memilih menunya, titik 4 di sebelah kiri atas, dan akan keluar menu-menu seperti ini. Kita pilih yang Safety Observation. Setelah itu muncul Hazard Report dengan tulisan Take Survey. Akan langsung terlihat survei yang dapat diisi. Beberapa field yang bisa diisi, yang pertama adalah tanggal, lalu lokasi, observation type, level resiko, deskripsi singkat mengenai temuannya. Di sini dicontohkan beberapa kursi di ruang meeting sudah patah. Dan bisa dimasukkan juga rekomendasi tindakan perbaikan dari pekerja yang menemukannya. Lalu bisa klik submit. Untuk isi survei juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, di sini kita akan melihat tampilan laporan yang nanti akan muncul di pihak HSE. Jadi kita kembali ke menu Safety Observation dan kita bisa klik untuk historinya. Di paling atas ini ada laporan yang tadi dilaporkan. Bisa dilihat ya di sini laporannya beberapa kursi di ruang meeting sudah patah. Pihak HSE bisa langsung klik corrective action untuk membuat tindakan perbaikan.
Di sini ada beberapa field yang bisa diisi, safety man-nya, finding date, responsible employee, siapa yang nanti akan melakukan tindakan perbaikan, dan corrective targetnya di tanggal berapa. Lalu pengisian untuk finding-nya, diisi tadi finding-nya apa, misalkan kursi patah. Diisi juga prioritasnya, misalkan dicontohkan medium, lalu suggestion-nya seperti apa, pembelian dan pergantian kursi. Nah, setelah itu pihak HSE bisa langsung klik save dan assign untuk menugaskan responsible employee yang sudah ditunjuk. Statusnya nanti akan berubah dari draft menjadi in progress. Setelahnya dicontohkan apabila responsible employee ingin melaporkan tindakan perbaikan yang sudah dilakukan, ini menggunakan akun responsible employee yang tadi dipilih. Kita bisa pergi ke menu, lalu memilih menu corrective action atau tindakan perbaikan. Nah, di sini ada beberapa yang harus dilakukan oleh responsible employee. Salah satunya adalah laporan yang terakhir tadi kita laporkan. Di sini sudah sesuai findingnya, yaitu kursi patah yang harus dilakukan pembelian dan pergantian kursi. Contohnya sudah dilakukan realisasi, dilakukan perbaikan kursi. Di sini juga bisa langsung upload attachment bukti dari dilakukannya perbaikan kursi yang tadi. Kalau sudah, nanti bisa dipilih juga tanggal perbaikannya tanggal berapa dan status yang in progress. Ketika di set complete akan menjadi complete. Itu tandanya tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan. Nah, sekian pembahasan mengenai behavior based safety dan pelaporan safety observation. Sampai ketemu lagi, dadah!